Tuhan, terima kasih Tuhan. Datang Tuhan, datang. Lawat Tuhan, lawat. Lawat Tuhan, kira lawat ya sih Tuhan. Kira lawat ya sih. Ini hidup kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mengalami tuaian jiwa-jiwa. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut bertelut dan menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu lewat pengorbanan-Mu yang kudus di kayu salib. Urapi hamba-Mu dan jemaat. Roh Kudus tolong kami. Beri kepada kami telinga seorang murid. Untuk kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bulan-bulan ini kita terus-menerus belajar tentang bagaimana gereja Tuhan menjadi agen untuk mengabarkan kabar kesukaan, kabar keselamatan, supaya setiap orang diselamatkan. Penginjilan adalah karya Roh Kudus. Setiap orang percaya harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Tanpa hati yang penuh belas kasihan, maka orang hanya akan memikirkan diri sendiri. Banyak orang yang mulai sibuk dengan urusan sendiri, berfokus pada diri sendiri, tidak melihat ada banyak orang yang butuh diselamatkan, butuh Injil. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, bagaimana orang bisa mengaku dengan mulut, bagaimana orang bisa berseru kalau mereka tidak percaya. Bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Injil? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang mau diutus? Dua pujian tadi bagus sekali, bicara tentang tuaian jiwa-jiwa, lalu bicara tentang supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang hati yang berbelas kasihan adalah kunci membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kenapa ada orang yang berkata, saya sulit sekali untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya kok nggak ada rasa ingin membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Hari ini saudara akan menemukan jawaban. Ternyata kunci untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan. Mari kita akan melihat di Matius pasal 9 ayat 36. Saudara bisa buka Alkitab saudara, saudara bisa membuka Alkitab elektronik saudara, maupun saudara bisa membaca dari layar LCD yang ada di depan. Kita baca bersama-sama sampai telinga saudara sendiri mendengarkan suara saudara. 2, 3. Melihat
orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Ketika melihat orang banyak yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, maka Alkitab mencatat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saya ulangi, tergeraklah hati Yesus. Saudara, apakah pernah saudara merasakan hatinya tergerak melihat orang yang belum diselamatkan? Banyak orang yang berpelayanan tanpa digerakkan oleh hati yang belas kasihan. Banyak orang yang berpelayanan tetapi fokus pelayanannya bukan bagaimana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tetapi mungkin fokus pelayanannya bagaimana supaya menyelenggarakan sebuah ibadah yang baik. Itu perlu. Kita butuh fasilitas. Tetapi kita harus risau kalau gereja ini tidak menjangkau jiwa-jiwa. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kenapa saudara? Bisa dibayangkan kalau domba yang tidak bergembala, pasti dia kelaparan, kehausan. Kita lihat ada domba bayi, harus diberi susu. Domba yang masih muda, bisa cari makan, tapi mudah tersesat. Ya. Domba yang dewasa pun punya ancaman walaupun bisa makan sendiri, yaitu dari binatang buas. Maka perlu gembala untuk melindungi ini. Karena domba yang tidak bergembala sebenarnya di ujung tanduk, karena domba adalah binatang yang lemah. Saudara, kita melihat ada banyak orang yang memiliki kehidupan yang kelihatannya baik-baik, tetapi sebenarnya perjalanan kehidupannya menuju kepada kesia-siaan. Oleh karena itu, ketika domba memiliki gembala, kita bisa melihat dari Mazmur pasal 23 ayat 2-4, kesaksian Daud. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena banyak orang yang tersesat, banyak orang yang kelihatannya kenyang tetapi sebenarnya mengalami kelaparan akan kasih Tuhan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, dunia ini sedang digerakkan oleh yang lain. Banyak orang yang mungkin digerakkan justru oleh kepentingannya sendiri. Banyak orang yang digerakkan oleh hal-hal yang bukan dari belas kasihan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Karena apa? Yesus mencari orang yang mau berkorban untuk memiliki belas kasihan. Yesus mencari orang yang mau berkorban waktu untuk memberitakan Injil bagi keselamatan dunia. Saudara, arti belas kasihan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini yaitu merasa simpati,
mengasihani, digerakkan oleh kemurahan hati. Ya. Ada satu penulis yang terkenal, Spurgeon, berkata, di dalam bahasa Yunani kata belas kasihan ini tidak ditemukan. Di dalam bahasa Yunani tidak ditemukan. Bahkan juga tidak ditemukan di dalam Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini adalah ciptaan dari penulis Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas. Mereka tidak menemukan kata belas kasihan ini di dalam tata susunan bahasa Yunani. Karena belas kasihan itu sebuah kata yang mengekspresikan sesuatu yang sangat dalam. Jadi kalau saudara mendengar kata belas kasihan, ini sebenarnya sebuah kata yang sangat dalam. Suatu kerinduan yang sangat dalam. Yang didorong oleh hati. Bukan yang lain. Sehingga ketika melihat orang yang menderita, melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang teraniaya, digerakkan hatinya. Saudara, saya mau memberitahu kepada saudara-saudara, kenapa di dalam peradaban bangsa, dalam bahasa Yunani umum, di dalam bangsa Romawi dulu, kata ini tidak ada. Perhatikan dengan baik. Karena kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1, di situ diceritakan tentang keadaan bagaimana peradaban moral manusia yang sudah sangat merosot. Rasul Paulus menggambarkan ini adalah orang-orang yang tidak setia. Orang-orang penyembah berhala. Karena waktu itu moral yang digambarkan di dalam Roma pasal 1 sebagai orang-orang yang sudah tidak berakal budi. Mereka melakukan berbagai macam penyimpangan seks. Bahkan dikatakan nafsu yang memalukan. Istri-istri menggantikan persetubuhan dengan tidak wajar. Suami-suami memiliki birahi yang tidak wajar. Melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Digambarkan dalam Roma 1 ayat 28. Ini satu kemesuman. Kesesatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di situ mereka tidak mengakui Allah. Tidak perlu mengakui Allah. Menyerahkan pikirannya kepada yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki. Tipu muslihat. Pembenci, kurang ajar, congkak, sombong. Jahat. Tidak berakal. Bahkan ayat 31. Roma 1 ayat 31 diakhiri dengan satu tulisan. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Perhatikan. Satu ini penting. Kenapa? Kalau orang-orang jauh dari Tuhan, orang-orang hanya dikuasai dengan pikiran-pikiran dosa, orang tidak akan mengenal belas kasihan. Kalau ada orang yang saling membenci, tidak mau mengampuni, orang tidak akan punya belas kasihan. Tidak ada kasih, tidak suka mengampuni, tidak ada kemurahan. Ya. Seorang doktor teologi bernama Charles Hodge berkata, kegelapan yang digambarkan ini adalah kegelapan yang mempresentasikan penulis Yunani dan Latin yang ditarik dari keadaan masyarakat yang digambarkan dalam Roma pasal 1 ini. Saudara, kenapa? Karena bangsa Romawi ini memiliki satu kebudayaan yang mengembangkan,
mengembangkan tidak berbelas kasihan. Saudara kalau lihat di film-film saudara sudah tahu ya. Kenapa? Saudara, mereka ini punya arena-arena, stadion. Stadion itu disaksikan oleh ribuan orang. Dan mereka di dalam arena itu dipenuhi dengan kemabukan. Lalu pertunjukan gladiator. Nah, ini saudara pasti tahu. Bagaimana gladiator? Tidak hanya sekedar bertinju. Kalau tergeletak, KO, selesai, masih hidup. Enggak. Mereka menyaksikan bagaimana peperangan pembunuhan. Dan ketika orang itu bisa membunuh, wah, bersorak-sorai seluruh stadion bergema. Mereka terbiasa menyaksikan bagaimana orang saling membunuh. Gladiator diadu dengan binatang. Bahkan, saudara, yang tidak difilmkan, jarang difilmkan, tapi dulu pernah terjadi. Anak-anak kecil dicabik-cabik oleh beruang dan singa. Saudara, bahkan waktu itu ada banyak praktek membuang ribuan bayi di hutan. Oleh karena kemerosotan moral yang luar biasa. Mereka juga dikenal sebagai orang yang gelojoh, makan banyak. Kalau sudah nanti ada alat ini, disogok itu saudara. Lalu dimuntahkan lagi. Terus selesai sebentar makan lagi. Waduh, mereka itu penuh dengan berbagai macam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Perhatikan yang penting. Ketika Yesus datang pada abad 1, para pengikut Kristus datang, mereka itu punya satu gerakan. Mulai dari gerakan mereka masuk ke hutan, mereka menyelamatkan ratusan bayi-bayi yang dibuang. Diceritakan di dalam tulisan bahwa mereka pergi ke ladang ke hutan, menyelamatkan bayi-bayi yang menangis, yang dibiarkan mati. Nah, perhatikan, belas kasihan ini yang kemudian menjadi fitur yang menarik bagi orang-orang abad 1 untuk melihat ternyata ada agama baru, ada kepercayaan baru. Mereka disebut sebagai Kristen adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita. Belas kasihan terhadap orang-orang yang sengsara. Saudara, gereja harus kembali kepada belas kasihan. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru pada Tuhan. Ada dua kunci yang hari ini mau saya bagi. Yang pertama, kunci yang pertama yaitu apa? Merasakan yang Yesus rasakan. Merasakan yang Yesus rasakan. Ada yang berkata, oh itu kan Yesus, kan bukan saya. Perhatikan saudara, jika kita benar-benar sudah bertobat, jika kita ingin menjadikan Yesus sebagai teladan kita, maka kita harus mengikuti jejaknya. Mari katakan bersama-sama, mengikuti jejaknya. 2, 3. Ya, kita harus mengikuti jejak Yesus. Ketika Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan, maka kita bisa belajar merasakan apa yang Yesus rasakan. Ketika Yesus digerakkan oleh belas kasihan, melihat orang-orang yang terlantar, melihat orang-orang yang belum diselamatkan, kita belajar merasakan apa yang Yesus rasakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berbicara dengan sangat jelas. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya.
Sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Ketika Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, bisa merasakan belas kasihan, bagaimanakah dengan saudara? Saudara, ketika lihat orang banyak, kelihatannya baik-baik saja. Tapi sebenarnya mereka belum mendapatkan keselamatan. Perhatikan dengan baik. Kalau saudara melihat itu, saudara tidak punya belas kasihan. Waduh, mintalah. Makanya selalu kita nyanyikan dalam 3 minggu ini, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Minimal saudara, Tuhan selamatkan mereka. Saudara melihat anak saudara, saudara melihat tetangga saudara, sedulur-sedulur, terah saudara, belum mengenal Yesus. Berdoa, biar digerakkan oleh belas kasihan. Perhatikan saudara, Kristus adalah teladan kita. Makanya Rasul Paulus di dalam Filipi, pasal yang kedua ayat yang kelima, juga menekankan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus merasakan belas kasihan. Belas kasihan. Oleh karena itu ada banyak, saya teliti lebih dari 200 ayat yang berkata tentang belas kasihan. Ya, selalu di dalam pelayanannya Yesus selalu mengalami belas kasihan. Di dalam Matius 14 ayat 14, waktu Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, ia digerakkan juga oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit karena apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Di dalam Markus pasal 6 ayat 34 kita juga bisa menemukan belas kasihan. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 13, Yesus juga digerakkan oleh belas kasihan. Perhatikan, belas kasihan. Kunci utama untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, belas kasihan. Jika saudara tidak punya belas kasihan, tidak memiliki simpati, kasih lagi kepada orang yang terhilang, maka sedikit sekali kesempatan kita untuk memenangkan jiwa. Kunci yang pertama, merasakan yang Yesus rasakan. Kunci yang kedua, kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Kunci yang kedua. Saudara, Yesus tidak hanya merasakan belas kasihan, tapi juga dia melakukan dengan puncak yang luar biasa, yaitu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Menyerahkan hidupnya. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan tertinggi. Kematiannya, penderitaannya seharusnya membuat hati kita meleleh. Cerita tentang Yesus yang telah meninggalkan surga. Perhatikan, Yesus yang telah meninggalkan surga, menanggalkan semua kesetaraannya, menanggalkan semua kemuliaannya, datang ke bumi, mati, dihina, dikhianati, penuh darah yang menetes di Getsemani. Penderitaannya, kematiannya di kayu salib adalah tema-tema tentang
kesediaannya melakukan. Sudah dikasih Tuhan. Oleh karena itu, orang berdosa dimanapun itu mesti tahu. Perhatikan saudara di depan ini. Tahu apa? Surga itu tempat yang sungguh abadi, sungguh luar biasa, karena di sanalah orang percaya menikmati segala kemuliaan dan kehidupan kekal, pemerintahan bersama dengan Tuhan. Tapi perhatikan yang satunya, neraka. Neraka adalah tempat di mana orang disiksa secara abadi. Bayangkan kalau saudara kena api sebentar saja, waduh luar biasa. Saudara pasti akan menghindar. Neraka itu tempat di mana orang mengalami penyiksaan kekal, kematian kekal. Kalau kita tahu mengapa hari ini kita tidak mengalami belas kasihan, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang terhindar dari neraka. Saudara, berita penginjilan adalah berita yang meyakinkan kepada setiap orang bahwa semua orang itu sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang perlu bertobat. Pertobatan itu hanya bisa dilakukan oleh karena menerima Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan datang kembali. Ada satu kesaksian saudara-saudara yang masih muda yang mendengar kapal Titanic. Kalau dalam bahasa lidah Jawa, Titanic. Saudara pernah mendengar kisah itu dan saya menonton berkali-kali. Ini kisahnya luar biasa. Tapi ada satu kisah nyata yang tidak diceritakan di kapal itu. Ya. Satu koran baptis ada menceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama John Harper. John Harper ini seorang hamba Tuhan yang menghabiskan sisa hidupnya saat-saat terakhir di dalam kapal Titanic yang tenggelam itu, dan di akhir hidupnya dia ingin menyelamatkan banyak orang. Harper ini menggembalakan satu jemaat di Glasgow, London. Dan dia sedang ada dalam perjalanan ke Amerika. Karena apa? Karena dia menerima tugas penggembalaan yang baru. Tugas menggembalakan gereja namanya Gereja Moody di Chicago. Yang didirikan oleh D.L. Moody yang sangat terkenal. Pada saat kapal Titanic ini menabrak gunung es, Harper ini yang sudah tidak ada istrinya karena meninggal, dia punya satu putri umurnya 6 tahun. Putrinya ini dinaikkan ke sekoci. Lalu dia mulai menghampiri kerumunan orang banyak yang sudah sangat panik. Dan dia berteriak-teriak di dalam kerumunan itu, memberitahu tentang terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika ada satu orang yang menolak untuk terima Yesus, pendeta Harper ini melepaskan baju pelampung. Saudara tahu, tidak semua orang kebagian baju pelampung. Di dalam kapal sudah terjadi keributan yang luar biasa. Rebutan sekoci, rebutan baju pelampung. Dia serahkan. Dia berkata, kamu lebih membutuhkan baju ini kalau kamu tidak mau menerima Yesus. Saudara, sementara itu berikutnya Harper berenang. Padahal saudara tahu, airnya ini adalah air yang sangat dingin. Dan orang hanya tahan beberapa menit saja, kemudian membeku dan mati.
Ketika kapal mulai tenggelam, pendeta Heber ini menangis. Dan dia teriak, anak-anak dan wanita yang belum terima Yesus, sekarang berdoa terima Yesus. Ini di saat-saat terakhir. Bayangkan. Sudah dikasih Tuhan. Bahkan setelah kapal tenggelam, Heber pun juga berusaha untuk berenang dan menghampiri orang, untuk mendoakan orang terima Yesus. Salah satu kurbannya ini pria ini diselamatkan dan kemudian cerita di gereja Ontario. Dia menceritakan bagaimana dia menjadi seorang Kristen oleh karena pendeta Heber ini. Bayangkan, di saat-saat orang memikirkan diri sendiri, dia hatinya dipenuhi dengan kehausan, belas kasihan untuk orang ini menerima Yesus. Kisah ini tidak hanya mengisahkan tentang kepahlawanan pendeta Heber, tapi juga bagaimana kehausan Heber akan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Saya dikasih Tuhan. Sehingga Heber tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Dia lebih memilih untuk memberitakan Yesus, supaya orang terima Yesus, agar mereka semua tidak mati dalam kekekalan. Saudara, selama kita tinggal di dalam Yesus, selama ada Yesus di dalam hidup kita, kita pasti punya passion, yaitu hati yang penuh belas kasihan. Pasti semua keberanian, semua hikmat, semua kuasa akan mengalir pada kehidupan orang Kristen dan menjadikan kita sebagai orang yang memberitakan kabar keselamatan. Saudara tidak sedang ada di dalam kapal Titanic yang akan tenggelam. Makanya ngomong sesuk wae. Apa ini tenggelam? Ya. Saya merasakan itu ketika waktu itu gempa. Saudara masih ingat gempa? Ketika gempa, ini orang-orang ini pada pergi semua ke Gebal. Wah, saya masih ingat ngumpul di sana ini. Bahkan malamnya saya badminton. Raket ini kan karena saya udah capek, saya letakkan di motor. Itu ikut ke bawah, saudara. Ya, sehingga dulu Pak Kardi itu dulu pernah, Pak Mit itu yang diselamatkan raket. Padahal hanya terbawa, saudara. Lalu gini, airnya sudah sampai di Prambanan. Wah, itu isunya luar biasa. Ini bahkan, saudara, banyak mayat-mayat yang ditali, ya, masih ingat, saudara, ditali supaya enggak ini, karena berita tentang tsunami. Lalu seorang ibu yang ngomong, "Pak, pun tekan Prambanan nggih ajeng nopo? Pun pasrah mawon." Gitu ya. Lalu ada truknya Mas Alif itu. Wah, lalu orang ini, saya masih ingat itu bapaknya Rosa ini, Pak Mariono almarhum. Wah, ingin naik dan sebagainya. Saya masih ingat. Saudara, hati yang penuh belas kasihan itu satu kualitas hati yang hanya dimiliki Yesus, dan kita mesti minta Tuhan. Saya merasakan bagaimana sejak kelas 1 SMA saya ditinggal mati oleh bapak saya. Dia seorang hamba Tuhan perintis gereja di sini. Saya merasakan bagaimana beratnya kehidupan tanpa seorang ayah. Beratnya kehidupan untuk membiayai sekolah. Saya masih ingat betul bagaimana Ibu Sutopo ini dengan anak 6. Saya merasakan betul beratnya seperti itu. Dan ketika Bapak Kris Marantika memanggil saya di kampus, berhadapan muka, dia ngomong, "Pak Mit, saya minta tolong dirikan sekolah SMP Immanuel." Saya umur 21 tahun jadi kepala sekolah. Saya membawai ada sekitar 14 guru yang mengajar. Saya tidak punya apa-apa. Hidup saya tidak pernah punya tabungan. Waktu itu saya udah sarjana, belum KKN. Dan saya punya satu keinginan setelah selesai saya ingin bekerja.
karena adik-adik saya banyak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada saya satu pandangan. Banyak anak-anak yang mesti ditolong. Saudara, saya masih ingat kami yang ada di situ tuh mengumpulkan uang setiap bulan itu 25.000 rupiah. Saya masih ingat, itu uang yang sangat berharga. Kenapa 25.000 itu berharga? Karena saya mengajar jadi guru semia PGRI, gaji pertama 56.000. Itu udah ngajar cukup banyak. Dan saya punya sahabat di Solo namanya Ibu Pendeta Yulia. Sekarang pendeta, dulu masih Pimpro PPA. Saya ngomong, Bu, bisa enggak? Yuk kami punya sekolah di Klaten, bisa enggak kita kumpulkan beasiswa? Ya. Kita punya beberapa anak asuh, karena muridnya itu tidak banyak. Kelas 1 hanya sekitar berapa? Kalau Pak Parjo, bapaknya Ellen, siapa? Istrinya Mas Yoyo itu siapa? Mbak Rachel, Pak Parjo itu murid saya. Ya. Bisa melihat bagaimana dulu perjuangan banyak orang yang tidak sekolah. Saya merekrut banyak orang-orang yang sudah tidak sekolah. Lalu akhirnya supaya bisa sekolah kita mengumpulkan uang. Karena saya melihat bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Dan betul dari sekolah itu tidak sedikit orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya. Sampai ini Pak Pendeta Edi itu jadi saksinya karena dia adalah kepala TU-nya, saya kepala sekolahnya. Kita tidak pernah dibayar, hanya berjuang saja. Ya. Tetapi apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan itu kunci. Ya. Tuhan tahu bahwa sifat dasar manusia itu apa? Berfokus pada diri sendiri, alias mementingkan diri sendiri. Seperti yang ditunjukkan kepada Kain ketika ditanya sama Tuhan, Kain, di mana adikmu? Dia jawab, apakah aku penjaga adikku? Ada banyak orang yang tidak peduli. Masih banyak orang Kristen yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli terhadap sesamanya. Mereka tidak ambil pusing apakah orang-orang diselamatkan atau tidak. Jujur, sangat sedikit bisa menemukan orang yang penuh belas kasihan. Ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, tapi mungkin banyak orang juga yang terlibat di dalam rutinitas pelayanan. Yang penting saya pelayanan. Saya tidak menyalahkan, bahkan saya mendukung. Ayo kita berpelayanan. Tapi semua yang kita lakukan, apapun ini, ending fokusnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Kemarin saya khotbah, jangan sampai kita ini risau kalau sound kita terganggu. Jangan sampai kita risau kalau program kita terganggu, tapi tidak risau kalau gereja ini tidak menjangkau jiwa-jiwa. Sudah dikasih Tuhan. Ya. Kita diselamatkan bukan untuk dinikmati sendiri. Tuhan mau kita juga memenangkan jiwa-jiwa. Kita harus memiliki apa yang Tuhan rasakan. Selain itu, kita juga tidak hanya merasakan, tapi juga harus melakukan. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1, firman Tuhan yang menubuatkan tentang apa karya Yesus mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, kita ini meneladani Yesus. Yesus datang ke bumi untuk melakukan hal itu. Bahkan untuk menyelamatkan. Bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita minta kepada Tuhan.
hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita minta pada Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang penuh belas kasihan, kita introspeksi. Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Apakah ada dosa yang menghalangi? Ya. Apakah kita sekarang sudah mulai berfokus kepada masalah kita sendiri? Berfokus kepada kepentingan kita sendiri sampai tidak ada belas kasihan. Yuk kita datang pada Tuhan. Saya yakin ketika setiap orang dipenuhi dengan belas kasihan, saya yakin banyak orang yang diselamatkan. Bukan supaya gereja kita penuh, bukan. Kalau gereja penuh itu hanya akibat saja. Ketika engkau membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, pasti sedikit-dikitnya engkau itu pasti memiliki satu nama, dua nama yang dapat saudara doakan. Amin. Ya. Pasti saudara memiliki satu nama, dua nama yang dapat saudara doakan. Ya. Hari-hari ini gereja kita baru fokusnya adalah bagaimana saudara-saudara terlibat di dalam penginjilan. Ingat tipe A. Penginjilan tipe A itu membawa orang-orang yang sudah percaya. Sudah menerima Yesus. Tetapi mereka lemah, mereka terhilang untuk datang pada Tuhan. Kalau dulu tipe A itu bukan itu. Yang sekarang saya balik. Yang tipe A ini justru yang prioritas. Yang sudah percaya, tapi yang sudah hampir terhilang. Yuk, kita bawa pada Tuhan. Lalu tipe B adalah penginjilan di mana orang-orang yang belum mengenal Yesus kita bawa. Makanya sekian minggu yang lalu saya bicara tentang kumsel. Kumsel itu adalah wadah untuk menggembalakan domba-domba di dalam kelompok kecil. Kumsel itu efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita rindu hari ini, kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan, Tuhan berikanku hati seperti hatimu. Kita rindu setelah menyanyikan ini kita sembah Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan mengalir di dalam diri kita. Supaya apa? Lewat pujian ini, ketika kita menaikkan pujian ini, sebenarnya adalah pujian permohonan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Yesus menjangkau jiwa-jiwa oleh karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, mari kita berdiri. Kita tengadakan tangan kita. Nyanyikan penuh penghayatan. Sambil mata hati kita memandang kepada salib Kristus. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, ada di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku
sembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan, semua sembah Tuhan, sembah Dia, Yesus. Haleluya. 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 Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta hati yang penuh dengan belas kasihan. Penuhi hati kami dengan belas kasihan Tuhan. Penuhi Tuhan. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Membawa jiwa-jiwa itu adalah karya Roh Kudus. Yang penting saudara punya kerinduan membawa jiwa-jiwa. Tuhan akan beri hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika saudara mengandalkan diri sendiri, saudara tidak akan bisa menginjil. Beri dirimu saja. Beri dirimu saja. Hari ini mau saya tantang saudara-saudara. Siapa hari ini saudara yang mau memberi dirimu? Berkata, Tuhan pakai hidupku Tuhan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa. Mempersembahkan jiwa-jiwa pada Tuhan. Mungkin ada engkau yang hatimu beku. Mungkin ada engkau yang hatimu dipenuhi dengan masalah sendiri. Sehingga enggak ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Hari ini minta. Saya mau tantang saudara hari ini. Siapa hari ini yang engkau memberi diri untuk membawa jiwa-jiwa? Beri saja. Enggak tahu nanti bagaimana caranya. Biar Roh Kudus yang beracara. Engkau yang punya kerinduan membawa jiwa-jiwa. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ini hidupku Tuhan. Katakan, ini hidupku Tuhan. Tengadakan kedua tanganmu dan berkata, ini hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan menurut kehendak-Mu. Pakai hidupku Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Beri kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Beri Tuhan, beri Tuhan. Bapa, firman-Mu yang sudah Engkau berikan pada jemaat-Mu, biarlah hari ini Roh Kudus mengurapi jemaat-Mu dengan hati yang baru, hati yang penuh dengan belas kasihan. Beri itu Roh Kudus Engkau menolong setiap orang percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan umat-Mu Tuhan boleh memberikan dirinya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mereka akan masuk neraka. Mereka tidak akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Yesus dan mengalami hidup di dalam kerajaan surga. Tuhan, selamatkanlah saudara-saudaraku, teman-temanku yang sudah banyak dan ada di ambang kegelapan, di ambang neraka, ambang kehancuran. Biarlah mereka boleh mengenal Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah kami semua. Pakailah Tuhan. Kami mengakui kami tidak mampu. Oleh karena kami butuh pertolongan Roh Kudus. Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk mengurapi kami dengan urapan.